Assalamualaikum Pak Kurniawan. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Pak Kurniawan. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Oh iya Pak Kurniawan, saya dengar kalau hari ini Bapak akan melaksanakan coaching dengan rekan Bapak ya Pak? Iya Bu, namanya Pak Imam. Baik, Pak baik. Imam mau cerita tentang masalah yang sedang dihadapinya. Oh iya, baiklah Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Pak Kurniawan lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Oke, sebelum kita mulai coaching, kita akan berdiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk proses coaching saat ini. Siap Bu, bagaimana rubriknya? Ya, jadi nanti saya akan menilai Pak Kurniawan berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Bu. Iya Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Kurniawan sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Pak Kurniawan berkenan? Siap, saya berkenan Bu. Ya, terima kasih. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Kurniawan kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya berencana mengembangkan semua kompetensi coaching itu. Yang pertama mengenai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Iya Pak, bagus sekali ya Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak. Siap Bu, agar kemampuan saya bisa meningkat nantinya. Oke. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Kurniawan kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, berarti kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Pak. Ya Bu. Nah, kemudian untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak Kurniawan? Saya bisa memfasilitasi coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dan menggali potensi yang ada dari diri coach tersebut. Oh ya, baiklah Pak, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching dengan Pak Imam dan saya memberikan semangat dalam melaksanakan coaching tersebut dan semoga berhasil apa yang akan menjadi tujuan Pak Kurniawan dan Pak Imam nanti. Siap Bu. Pak Imam, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Budi. Iya Pak. Alhamdulillah, Pak Wawan. Oke. Saya hari ini kabarnya baik-baik saja. Kabarnya Pak Wawan bagaimana ini? Wah, alhamdulillah saya sehat juga Pak Imam. Sepertinya tadi di kelas 9 Pak Imam lama ya. Ada Iya. apa Pak Imam? Nah, itu seperti tadi yang saya utarakan sama Pak Wawan ketika saya itu tadi kok di kelas 9 itu memberikan nasihat tadi Pak Wawan karena anak-anak itu setelah olahraga itu tidak mau ganti baju. Padahal dalam kesepakatan kelas tata tertib itu sudah ada di sana itu kalau setelah olahraga itu ganti pakaian. Dan juga saya itu ditegur sama guru setelah jam saya karena anak tidak ganti pakaian itu terus bau tuh Pak Wawan. Betul Oke. Pak. Oke, lalu langkah apa yang akan Pak Imam lakukan dengan menangani masalah tersebut? Nah itu Pak Wawan, saya itu sebenarnya juga belum punya langkah ini, tapi saya bertemu Pak Wawan ini pengen sharing-sharing aja, mungkin Pak Wawan nanti juga bisa memberikan masukan pada saya. Tapi langkah pertama saya ingin menyadarkan anak bahwasanya saya guru olahraga itu sudah membuat kesepakatan bahwasanya setelah olahraga itu ganti pakaian seperti itu Pak Wawan. Oke. Terus apa nantinya yang siswa dapatkan jika siswa menurut dengan apa yang Pak Imam sarankan tadi? Nah, yang pasti kan
siswa jadi tertib akan tata tertib ya Pak ya, sama kesepakatan kelas, dan juga yang paling penting itu keringat anak-anak dalam kelas kan jadi tidak bau tuh Pak Wawan itu. Siap Pak. Terus apa yang sudah Pak Imam lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah ini tadi saya agak lama di kelas 9 itu mengingatkan anak-anak agar setelah pembelajaran PJOK itu langsung ganti pakaian itu Pak, dan juga saya ingatkan lagi untuk malamnya itu disiapkan baju yang untuk ganti itu seragam yang sama di hari tersebut Pak. Kemudian yang menjadi tantangan Pak Imam untuk mencapai tujuan tersebut apa saja? Nah, tantangannya itu banyak Pak Wawan. Di antaranya anak-anak itu kadang ya menyepelekan, terus menyadarkan anak-anak akan pentingnya ganti pakaian setelah jam belajar itu masih susah Pak Wawan. Lalu yang Pak Imam butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut mungkin apa saja? Nah ini alhamdulillah mungkin ada Pak Wawan juga, besok bisa saya dibantu Pak Wawan ketika nanti Pak Wawan di dalam kelas 9H atau kelas yang lain, ketika ada anak yang tidak ganti pakaian tuh mungkin diingatkan. Selain itu mungkin ada teman-teman rekan-rekan guru yang lain itu juga mengingatkan akan kesepakatan yang sudah dibuat, tatib yang sudah ada itu Pak Wawan. Oh ya. Kemudian Pak Imam, coba jelaskan strategi apa yang akan Bapak lakukan ke depan agar tujuan Pak Imam untuk anak-anak 9H membawa dan mau ganti seragam saat selesai pelajaran gitu. Nah, strateginya apa? Ini tadi saya juga sedang mikir-mikir ini Pak, strateginya itu bagaimana. Tapi mungkin saya akan mengingatkan anak-anak itu Pak Wawan. Malamnya itu saya ingatkan dulu lewat grup kelas itu agar besok pembelajaran PJOK disiapkan baju ganti. Dan juga mungkin ada laporan-laporan dari guru itu nanti bisa langsung saya tidak lanjuti itu Pak Wawan. Oke, terus kapan Pak Imam akan melakukan tindakan tersebut? Nah itu tetap mungkin minggu depan ya Pak Wawan, karena kan hari ini sudah selesai. Nah, minggu depan insya Allah nanti setiap malam Senin saya akan WA ke grup kelas bahwasanya untuk menyiapkan baju OSIS itu kalau Senin ya Pak Wawan, biar anak-anak membawa itu. Oh, kemudian bagaimana Pak Imam? Apakah Pak Imam sudah memiliki gambaran strategi yang akan dilakukan? Nah ini saya sudah memiliki gambaran sekarang bagaimana anak-anak 9H itu bisa ganti setelah pembelajaran PJOK itu. Bisa juga saya tungguin nanti Pak, setelah olahraga selesai saya tunggu biar ganti baju itu Pak. Oke, baik Pak Imam, saya sangat mendukung sekali strategi Pak Imam untuk meningkatkan tata tertib di kelas dan di sekolah. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana ya Pak Imam. Nah, amin Pak Wawan, terima kasih. Saya sudah dibantu mikir, sharing-sharing ini sambil nunggu makan ini. Semoga kita bisa dirindukan oleh anak-anak kita Pak Wawan. Sama-sama Pak Imam, terima kasih kembali Pak Imam. Tak terasa kita sudah melaksanakan sesi coaching seperti ini. Dan apa yang Pak Imam rasakan setelah sesi coaching ini? Nah, alhamdulillah Pak Wawan, tadi itu saya berpikir bagaimana caranya saya itu bisa menyadarkan anak ketika setelah jam belajar PJOK itu selesai bisa ganti. Nah setelah sharing seperti ini saya jadi agak puas dan juga plong Pak Wawan. Jadi besok-besok saya bisa menerapkan strategi saya ini. Sama-sama Pak Imam, alhamdulillah solusinya sudah dapat diselesaikan Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Saya yang terima kasih ya Pak Wawan. Ini kok makanannya sudah datang, saya tak makan dulu Pak Wawan ya. Putih, terima kasih ya. Bagaimana Pak Kurniawan keadaannya Pak? Sudah selesai melakukan coachingnya dengan Pak Imam? Alhamdulillah Bu, sudah selesai, ini lancar sekali. Iya, alhamdulillah. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching tersebut? Wah, alhamdulillah lega sekali Bu, saya bisa membantu rekan saya tadi Pak Imam untuk menyelesaikan masalahnya dan menggali potensi yang ada pada diri Pak Imam. Terus apalagi ya Pak kira-kira Pak Kurniawan tadi? Saya tadi melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan
pendekatan tirta, Bu. Jadi pendekatan yang diawali dengan menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Saya tadi sudah melihat dan mengamati apa yang Bapak Kurniawan sampaikan, bahwa tadi pendekatannya melalui pendekatan tirta ya Pak. Oke. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Bapak terapkan tadi. Ya Bu, terima kasih atas bantuannya, pengamatannya itu akan membantu saya lebih meningkatkan kemampuan saya di dalam proses coaching nantinya. Oke, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Pak Kurniawan kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi saat mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena memang di pertanyaan yang berbobot itu bisa menggali potensi dari coach, dalam hal ini Pak Imam tadi, untuk menyelesaikan masalahnya, Bu. Oh ya, benar sekali Pak Kurniawan. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi Pak dan dalam melakukan proses coaching seperti ini. Iya Bu, terima kasih atas pengamatannya dan masukannya nggih Bu. Ya, sama-sama. Kemudian apakah ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita Oke. kali ini ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Kurniawan. Oke, sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.